itu terdiri tiga, yaitu Pak Angga, saya Bu Ana, dan satunya lagi Bu Elvira. Untuk apa namanya kontrak pembelajarannya ini kurang lebih mengenai tata tertib sama dengan perkuliahan yang lainnya. Jadi eh, ini kan online ya. Nanti kalau misalkan kita bertemu offline itu maksimal keterlambatan 15 menit dari waktu yang telah dijadwalkan. Kalau misalkan tidak eh, kalau misalkan 15 menit sampai 30 menit dosennya tidak ada, berarti kelas pada hari itu tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan apa namanya keterlambatan ya. Kalau misalnya 15 menit sampai 30 menit eh, telat, berarti mahasiswanya itu tidak dipersilakan untuk masuk ke ruangan perkuliahan. Lalu untuk materinya pada pertemuan kedua ini tuh kita masuk ke preformulasi sediaan tablet yang bahasannya itu mengenai definisi tablet, jenis sediaan tablet, kekurangan dan kelebihan serta sifat fisika kimia bahan aktif yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan preformulasi tablet. Selanjutnya itu nanti kita mulai masuk ke formulasi tablet pada pertemuan ketiga, kemudian pada pertemuan keempat prinsip milling, mixing, dan granulasi. Nah, sebenarnya materi preformulasi tablet ini sampai pada prinsip cetak dan salut tablet serta evaluasi tablet itu seharusnya disampaikan oleh Pak Angga, akan tetapi karena Pak Angga hari ini berhalangan, jadi saya yang menggantikan. Namun karena hari ini dan kemarin itu bentrok sama jadwal praktikum, saya juga masuk di pertemuan awal apa pertemuan awal-awal gitu di praktikum biotek dan RPF. Jadi bentrok jadwalnya sama farmasetika 3 ini. Makanya saya coba cari jadwal lain dan kita bisa apa namanya Zoom-nya sore ini. Nah, tapi saya mohon maaf ya karena pertemuannya online. Eh, Lalu nanti akan di pertemuan ketujuh itu sebelum UTS atau kuis itu ada pembahasan mengenai preformulasi sediaan kapsul dan effervescent, tablet effervescent maupun kapsul enggak deh bukan tablet di sini, kapsul biasa dan kapsul effervescent. Lalu pada pertemuan ini pada 7, 9 sama 7, 9, 10, 11 itu mengenai effervescent ya, kapsul dan effervescent itu disampaikan oleh Bu Elvira. Saya itu sebenarnya masuknya mulai pada pertemuan 12 yaitu pembahasan mengenai sediaan suppositoria sampai pertemuan ke-15 setelahnya UAS. Nah, untuk UTS itu kemungkinan besar nanti akan diadakan UTS kalau misalnya tergantung Pak Angga nanti kalian sesuai nanti tanya aja ke Pak Angga apakah akan dilaksanakan UTS atau nanti gabung di akhir pada saat pelaksanaan UAS. Nah, gitu ya. Jadi untuk hari ini kita itu akan masuk ke preformulasi sediaan tablet. Nah, untuk sediaan tablet sendiri tuh saya rasa kalian sebelumnya udah pernah praktikum sediaan padat? Tidak, belum. Mas, ya, sudah pernah praktikum sediaan padat? Belum ya? Ini angkatan berapa sih? Angkatan 2023. Berarti kalian semester 4 ya? Iya, Bu. Oke. Sebelumnya belum pernah praktikum sediaan padat ya? Misalnya pil, terus pulveres, kayak gitu udah pernah belum? Sudah pernah, Bu. Hmm, oke oke. Tapi ini tablet belum ya? Paralel sama praktikum juga semester ini, ya nggak sih? Nggak ada jawaban. Saya asumsikan berarti paralel ya semester ini antara praktikum sama teori farmasetika 3 ini. Nah, baik saya akan share materi perkuliahannya. Nah, mengenai tablet. Saya rasa kalau tablet ini pasti kita semua yang ada di Zoom ini sudah pernah minum tablet, ya nggak? Nah, saya pengen tahu nih, Kak, tablet jenis apa sih yang sudah pernah kalian minum
sebelumnya? Ada yang pernah minum tablet salut tidak? Tablet salut, terus habis itu tablet kunyah, tablet hisap, tablet kunyah. Ada yang pernah minum tablet kunyah kayak misalkan Proma. Pak, Proma kan paling sering ya. Masih jadi penyakit mahasiswa mah minumnya Proma yang merupakan tablet kunyah. Ada yang pernah minum? Tablet itu sebenarnya apa sih? Nah, tablet itu sendiri kalau berdasarkan pengertian definisi dari Farmakope Indonesia edisi ke-6 tahun 2020, tablet itu adalah ini, sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Ini saya nggak akan bagi slide-nya ya, jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, jadi tablet itu adalah sediaan padat yang mengandung bahan aktif obat maupun bahan tambahan. Nah, itu berdasarkan pengertian dari Farmakope 6 tahun 2020. Nah, tablet ini sendiri itu ada dua golongan nanti. Jadi ada tablet Kempa dan ada tablet cetak. Nah, namanya juga tablet Kempa, berarti tablet Kempa ini itu di apa serbuk atau granul itu akan dikempa sehingga menjadi suatu tablet yang padat. Nah, pengempaannya ini tuh menggunakan mesin bertekanan tinggi di sini. Mesin yang bertekanan tinggi eh, menggunakan suatu cetakan baja. Nah, kalau misalkan tablet Gempa itu menggunakan tekanan tinggi, bedanya sama tablet cetak, dia menggunakan tekanan yang rendah. Nih, tekanan yang rendah di mana serbuk atau granul itu akan dimasukkan ke dalam suatu lubang cetakan, tapi dengan tekanan rendah tadi. Nah, kalau misalnya tablet Gempa, itu kan serbuk atau granul itu akan memadat membentuk tablet. Nah, kepadatan tablet itu terbentuk dengan adanya tekanan dari tekanan tinggi tadi dari mesin gempanya. Nah, sedangkan kalau tablet cetak ini pakai tekanan rendah ya. Nah, gimana sih tabletnya itu bisa memadat kalau misalkan tekanannya rendah? Nah, itu terbentuk dari apa namanya eh, serbuk itu atau granul yang dicetak itu punya ikatan kristal. Nah, ikatan kristal ini tuh akan meleleh dan mengering pada saat proses pengeringan. Nah, itu yang membuat tabletnya menjadi padat. Beda ya tadi kalau tablet gempa itu pemadatan tablet terjadi karena adanya tekanan yang tinggi yang diberikan pada saat pengempaan. Tapi kalau tablet cetak itu granul atau serbuk itu bisa memadat menjadi tablet karena adanya ikatan kristal. Ikatan kristal ini itu akan meleleh dan mengering pada saat proses pengeringan. Nah, itu yang membuat si tabletnya menjadi padat. Nah, ini penggolongannya tuh berdasarkan farmakope juga ya. Jadi kalau misalkan kalian buka farmakope edisi 6 halaman 62 itu ada di sini penjelasan mengenai definisi tablet dan penggolongan tablet yaitu tablet cetak dan tablet gempa. Nah, kalau misalkan kalian ke apotik itu kan eh, pasti ada berbagai bentuk dari tablet. Ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya apalagi bulat, ada nggak bentuk segitiga? Pernah kalian dapat bentuk segitiga? Ada juga yang ukurannya misalnya bobotnya 1000 miligram, ada juga yang bobotnya hanya 100 miligram. Jadi tablet ini memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, kekerasan, bobot, dan ketebalan. Itu tujuannya tergantung ya jadi itu tergantung dari tujuan penggunaan masing-masing tablet. Kalau misalnya dosis zat aktif dalam tabletnya kecil ya berarti ukurannya itu kemungkinan akan ukurannya akan kecil gitu. Beda dengan tablet misalnya yang mengandung zat aktif 1000 miligram atau 500 miligram itu pasti akan lebih besar. Karena bukan di dalam tablet itu bukan hanya zat aktif tapi ada bahan tambahan lainnya. Misalnya bahan pengisi, terus habis itu eh, penghancur, habis itu ada apa lagi? Glidan, lubrikan, nah macam-macam ya. Jadi di dalam tablet itu bukan hanya mengandung zat aktif, tapi ada bahan tambahan lainnya. Nah, tujuannya apa penambahan bahan tambahan ini? Nah, itu nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya ya, bagian formulasi.
Nah, selanjutnya nggak bisa ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tablet. Nah, jenis-jenis tablet itu beragam tergantung dari sifat fisikokimia dari zat aktifnya, tergantung dari tujuan penggunaannya. Nah, tergantung juga dari stabilitas dari zat aktifnya. Ada yang disebut dengan kaplet. Kaplet ini eh, apa namanya merupakan tablet yang berbentuk kapsul, jadi dia lonjong. Lalu ada juga disebutnya bolus. Nah, bolus ini tuh adalah tablet besar yang biasanya digunakan untuk hewan yang berukuran besar. Jadi dia gede gitu tabletnya. Terus ada juga tablet bukal. Nah, tablet bukal ini adalah tablet yang diletakkan pada eh, ini di antara pipi dan gusi, di antara pipi dan gusi. Itu tablet bukal. Ada juga tablet yang diletakkan di bawah lidah, disebutnya sebagai tablet sublingual. Nah, sehingga bisa diserap langsung melalui mukosa mulut. Kemudian ada juga apa namanya tablet effervescent. Tablet effervescent itu yang apa namanya yang larut gitu, yang larut dan menghasilkan gas CO2 ketika dia dilarutkan dalam air. Contohnya apa? Banyak ya biasanya berupa vitamin C. Lalu ada juga tablet kunyah. Tablet kunyah yang dimaksudkan untuk dikunyah gitu. Dia memberikan residu dengan rasa enak dan dalam rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit. Eh, Ya, tidak boleh meninggalkan rasa pahit ya karena siapa yang mau ngunyah gitu. Kalau misalkan dia pahit rasa tabletnya. Lalu ada tablet hisap tadi, tablet hisap yang membuat tablet itu melarut dan hancur perlahan dalam mulut. Nah, ini tujuannya supaya bisa segera diserap ke dalam pembuluh darah yang ada di rongga mulut. Nah, biasanya ini untuk obat-obat misalkan nitrogliserin atau steroid untuk obat jantung. Lalu ada tablet lepas lambat. Nah, tablet lepas lambat ini itu tujuannya supaya tablet ini tuh lama gitu, lama ketersediaan hayatinya di dalam tubuh. Kemudian ada juga tablet salut. Nah, tablet salut ini ada tablet salut gula, ada juga entarikotid. Nah, ada entarikotid ini itu tujuannya supaya tabletnya itu hancur di usus gitu. Dia nggak hancur di lambung, tapi dia hancurnya di usus. Jadi macam-macam ya sesuai dengan tujuan terapi dari tablet yang dibuat. Nah, itu ada beberapa jenis tablet. Nah, masing-masing tablet ini itu apa yang membedakannya? Selain dari zat aktif tentu saja adalah formulasinya. Tablet yang bertujuan untuk hancur dan melarut di dalam mulut seperti pada tablet hisap itu tentu saja formulasinya atau bahan-bahan tambahannya, bahan eksipiennya itu pasti akan berbeda dengan tablet biasa gitu. Tablet yang memang penyerapannya itu terjadi di usus itu beda formulasinya. Begitu juga misalkan dengan tablet entarikotid yang tujuannya itu untuk di apa namanya untuk dilepaskan pada usus itu pasti keformulasinya akan berbeda dengan tablet biasa yang disalut gula. Nah, itu akan beda ya formulasinya. Jadi masing-masing tablet ini beda formulasi dan beda tujuan, beda fungsinya. Nah, ini saya berikan visual apa namanya gambaran ya mengenai jenis-jenis tablet tadi. Biasanya kalau tablet hisap ini lozenges. Kemudian ada ini tadi tablet ya, tablet yang berbentuk kapsul. Ini tablet bukal yang diletakkan di antara gusi dan pipi. Kemudian ada tablet sublingual itu diletakkan di bawah lidah. Contohnya pada tablet nitrogliserin. Terus ada juga ini tablet effervescent yang menghasilkan gas CO2 pada saat dilarutkan dalam air. Lalu ada juga tablet kunyah seperti Promah ini. Tablet kunyah ini tujuannya apa? Untuk membentuk satu suspensi di mulut lalu dimasukkan ke dalam lambung. Ada juga yang tujuannya itu supaya bisa sebagian terserap gitu, terserap ke pembuluh darah melalui rongga mulut.
Kemudian ada juga ini tadi tablet lepas lambat. Kalau biasanya di labelnya tuh ada ini singkatan SR, sustain release. Nah, sustain release. Jadi pelepasannya itu dalam periode waktu tertentu, lebih lama pelepasannya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya misalkan untuk meningkatkan waktu kerja apa namanya? Waktu paruh obat di dalam tubuh. Atau misalkan untuk mengurangi frekuensi pemakaian obat. Misalkan metformin tablet biasa dipakainya 2 kali sehari. Nah, dengan dibuat dalam formulasi tablet sustain release ini, pelepasannya lebih lambat, itu frekuensi pemakaian obatnya bisa jadi lebih lebih sedikit. Misalkan jadi 1 kali sehari aja digunakannya. Kemudian ini kriteria kriteria tablet yang baik itu seperti apa? Nah, jadi kriteria tablet yang baik itu eh, pertama dia memiliki penampilan yang menarik dari segi organoleptisnya, terdiri dari warna, rasa, dan ukuran itu dapat diterima baik oleh pasien. Kemudian yang kedua dia memiliki stabilitas yang baik, apa namanya tidak mudah terdegradasi akibat adanya cahaya atau misalkan oksigen. Nah, jadi dia stabil ya. Kemudian dia cukup kuat dari gangguan fisik dan mekanik. Nah, apalagi ini kan tablet itu ketika dia diproduksi oleh industri, nah itu kan apa namanya nggak langsung bisa dikonsumsi oleh pasien kan. Tablet itu tuh akan terdistribusi dari industri, habis itu ke PBF, habis itu singgah ke apa namanya fasilitas pelayanan farmasi misalkan rumah sakit, apotek. Nah, di dalam apoteknya itu akan nunggu waktu lagi sebelum obat itu dibeli dan dikonsumsi oleh pasien. Jadi butuh waktu yang lama dari obat itu diproduksi sampai dikonsumsi pasien. Nah, selama periode waktu tersebut itu kan melewati apa tuh didistribusikan melalui mobil misalkan melalui kapal. Nah, itu kan pasti ada guncangan kan sama proses distribusinya. Nah, bayangkan kalau misalkan tabletnya tuh rapuh gitu. Nah, sampai ke pasien itu udah jadi serbuk bukan tablet. Nah, sehingga tablet ini tuh harus kuat dari gangguan fisik dan mekanik, terutama pada saat dia didistribusikan. Kemudian selanjutnya memiliki ketelitian dan keseragaman kandungan obat dalam setiap takaran. Nah, ini hubungannya dengan dosis ya. Kalau misalkan kandungan zat aktif obat itu tidak seragam pada setiap tablet yang dicetak itu pasti akan mempengaruhi dosis obatnya. Misalkan yang tertera di label seharusnya ibuprofen 250 mg, tapi karena kandungannya itu tidak seragam, bisa jadi tablet satu kandungan ibuprofennya itu hanya 200 mg. Sementara yang lainnya 300 miligram kah? Atau ya pokoknya dia nggak seragam gitu. Nah itu kan mempengaruhi dosis ya. Nah kalau misalkan dosisnya tidak seragam ya otomatis kerja farmakologisnya pada pasien itu nantinya akan dipengaruhi. Ada yang waktu kerjanya jadi lambat, ada yang waktu kerjanya lebih cepat. Nah yang lebih fatal kalau misalkan dosis obatnya itu melewati dosis apa namanya overdosis gitu karena tidak seragam kandungan zat aktifnya. Nah, itu kan apa fatal akibatnya pada pasien bisa jadi keracunan atau bahkan pasiennya meninggal karena overdosis. Kalau misalkan tadi kalau kandungan zat aktif dalam tablet itu nggak seragam, yang seharusnya tadi ibuprofen 250 miligram, tapi ternyata di dalam tabletnya itu hanya 100 miligram. Nah, bisa jadi kan nanti malah obatnya itu tidak berefek gitu, tidak berefek atau kerjanya lama gitu. Nah, itu mempengaruhi citra dari si industri yang memproduksi tablet tersebut. Jadi konsumen mungkin ya nggak mau lagi beli tablet dari pabrik tersebut. Selanjutnya, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas ya, sesuai dengan tujuan penggunaan. Eh, yang terakhir adalah disolusi obat yang dihasilkan itu optimal sesuai dengan syarat dalam farmakope. Nah, disolusi ini penting karena dia menentukan jumlah obat yang bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau misalkan disolusinya buruk,
itu otomatis kan obat yang larut di dalam saluran cerna itu akan berkurang sehingga yang bisa diserap. Nah, obat itu baru bisa akan diserap melewati pembuluh darah kalau misalkan obatnya sudah larut ya dalam cairan saluran cerna. Jadi kalau misalkan profil disolusinya buruk, ya berarti jumlah obat yang bisa terserap masuk ke pembuluh darah itu akan berkurang. Jadi bioavailabilitasnya akan rendah. Sebaliknya, eh, jika suatu zat aktif itu memiliki kelarutan yang baik, tentu saja akan meningkatkan profil disolusi dari suatu obat. Nah, itu nanti akan meningkat pula jumlah obat yang bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh darah sehingga bioavailabilitasnya akan meningkat. Nah, ini beberapa kriteria tablet. Jadi kalau misalkan kalian buka di Farmakope itu ada apa namanya spesifikasi dari sediaan tablet yang harus dipenuhi. Yang seringnya itu adalah misalkan waktu hancur, kemudian ini profil disolusi obat itu harus terpenuhi sebelum obat itu bisa diedarkan. Nah, lanjut ke kelebihan tablet. Nah, kira-kira nih kalian, misalkan eh, mau, misalkan ke apotek, terus ada sirup paracetamol dan tablet paracetamol. Nah, kira-kira kalian pilih yang mana sih? Antara sirup atau tablet paracetamol? Coba saya mau nanya siapa nih? Nanya Gloria, Gloria Paken, gimana nyebutnya Gloria Paken deh. Iya, Ibu. Nah, kalau kamu ke apotek, misalkan mau beli paracetamol nih, terus ada bentuk sediaan sirup sama tablet. Nah, kamu pilihnya yang mana? Pilih tablet, Ibu. Nah, itu kenapa ya kamu pilih tablet? Karena eh, saya bisa minum itu sama kalau sirup. Kalau untuk umur saya terlalu manis, Ibu. Kenapa? Kalau untuk umur saya terlalu manis kalau sirup paracetamol, Bu. Dari segi rasanya ya. Iya, Bu. Kalau kalau minum tablet kan kayak langsung ditelan aja, jadi nggak ada rasa ya. Iya, Bu. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu kelebihannya ya dibanding sediaan sirup. Jadi mungkin tidak berasa ada juga tidak tidak apa namanya tidak menyisakan rasa terlalu lama gitu di mulut sebelum pada saat dia dikonsumsi. Nah, itu bisa jadi salah satu kelebihan menurut Gloria tadi. Kemudian, nah kelebihan lainnya ini lebih banyak disukai, terutama karena mudah dibawa dan disimpan sehingga lebih praktis dibandingkan sediaan larutan. Nah, ini juga ya, kalau misalkan sirup tadi kan dia berada dalam botol. Nah, bisa jadi resikonya adalah botolnya tuh pecah gitu. Jadi dia tidak praktis gitu pada saat dibawa dan disimpan. Dibanding tablet kan dia dalam strip aja kan, itu nggak mudah pecah gitu dibanding dalam bentuk dalam botol. Nah, terus ada mudah digunakan dan tidak memerlukan bantuan medis. Nah, ini tuh dibandingkan dengan sediaan apa? Misalkan injeksi, ada juga kan injeksi paracetamol. Nah, kalau injeksi dalam bentuk injeksi kan kita butuh tenaga medis untuk bisa menginjeksikan paracetamol itu masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi nggak sembarang orang gitu, nggak semua orang bisa eh, melakukan suntik itu. Jadi butuh tenaga medis tenaga medis yang sudah profesional. Kita aja sebagai apoteker tuh nggak bisa ya melakukan penyuntikan itu. Beda dengan tablet. Kalau tablet kan yang semua orang semua orang itu langsung bisa nelan aja si tabletnya tanpa perlu bantuan dari medis. Kemudian dosis lebih mudah diatur. Soalnya di dalam tablet itu kan sudah terukur ya kadar dari zat aktifnya. Jadi dosisnya itu sudah apa namanya sudah pasti dan eh, mudah diatur. Beda kalau misalkan tadi kayak sirup ya. Kalau sirup itu kan perlu apa namanya? Perlu 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 bantuan misalkan apa? Sendok teh atau misalnya eh, apa alat takar lainnya misalkan drop, nah itu kan nggak praktis juga sehingga dosisnya kadang tidak tidak tepat gitu. Lalu ada juga
Kelebihan lainnya, tablet bentuknya kering sehingga jaminan stabilitas kimia dan fisika lebih baik dibandingkan dalam bentuk larutan ya. Nah, itu bisa jadi tidak stabil terhadap keberadaan air, mudah terhidrolisis atau dia apa namanya? Tidak stabil terhadap cahaya. Nah, jadi kalau dalam bentuk kering ini jaminan stabilitasnya lebih baik. Nah, selanjutnya lebih ekonomis untuk diproduksi dalam skala besar. Rasa dan bau yang tidak enak dapat ditutupi dengan penyalutan. Nah, ini rasa dan bau yang tidak enak dapat ditutupi dengan penyalutan sehingga tidak terlalu berasa gitu pada saat diminum. Lalu efek obat yang dihasilkan dapat diatur melalui sistem pelepasan diperlambat, taricoted extended release. Nah, itu tadi yang apa namanya pada tablet sustain release. Nah, efeknya itu kan diinginkan supaya di pelepasannya itu tertunda gitu. Eh, nah, apa namanya sehingga bisa dimodifikasi gitu, bisa dimodifikasi di mana si obat ini tuh mau diabsorpsi. Misalkan kalau tabletnya zat aktifnya itu diketahui akan terdegradasi pada lambung karena dia nggak tahan pada pH asam kah atau pada enzim yang ada di lambung kah. Nah, eh, eh, sehingga zat aktif ini tuh bisa dibuat dalam bentuk sediaan tablet yang pelepasannya tuh di usus dalam bentuk enteric coated ini. Jadi bisa dimodifikasi gitu zat aktifnya tuh mau dilepaskan di mana atau mau dijaga dari lingkungan apa di dalam saluran cerna. Tapi selain kelebihan ada juga kekurangan dari tablet. Yang pertama, sediaan tablet itu tidak dapat diberikan kepada pasien dengan kondisi pingsan atau tidak sadar, karena pasti ya dia nggak bisa nelen gitu. Sehingga biasanya diberikan dalam bentuk sediaan lain, misalnya supo. Terus diameter dan ukuran tablet tidak besar atau umumnya besar sehingga menyulitkan dalam menelan. Biasanya ini sulit bagi geriatri dan pediatri ya, makanya mereka biasanya lebih prefer pada sediaan bentuk larutan. Lalu penggunaan oral perlu bantuan air untuk memudahkan obat dapat ditelan dengan baik. Waktu hancur dan disolusi obat lebih lama jika dibandingkan dengan sediaan larutan seperti sirup. Karena tablet itu kan kalau sirup kan dia sudah terlarut ya di dalam pembawanya, bisa berupa air atau campuran kosolven. Sehingga nanti kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam saluran cerna, karena sudah larut, proses selanjutnya adalah langsung bisa diabsorpsi, masuk ke pembuluh darah. Tapi kalau tablet, itu ada prosesnya, mulai dari tablet itu terdisintegrasi menjadi granul, dari granul itu nanti akan terdisintegrasi lagi menjadi serbuk. Nah, serbuk itu nggak bisa langsung diserap masuk ke pembuluh darah, tapi dia harus larut dulu dalam cairan saluran pencernaan. Jadi panjang gitu stepnya sebelum bisa diabsorpsi zat aktifnya masuk ke pembuluh darah. Beda dengan larutan bentuk sirup ya kan zat aktifnya udah larut nih di dalam pembawa. Jadi tinggal diabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Jadi tidak ada proses yang namanya disintegrasi satu, disintegrasi dua, disolusi itu sudah lewat itu prosesnya, tinggal diabsorpsi. Umumnya, kemudian kekurangan tablet itu umumnya kadar obat dalam plasma lebih sulit tercapai. Mungkin tadi karena pengaruh profil disolusi yang buruk pada cairan saluran cerna, sehingga jumlah obat yang masuk ke dalam pembuluh darah itu eh, tidak 100% bioavailabilitasnya. Beda misalnya dengan dalam bentuk sediaan injeksi itu kan bioavailabilitas obat itu langsung dimasukkan ke pembuluh darah kan. Jadi BA-nya tuh 100%. Sedangkan kalau tablet itu paling tinggi tuh 80% BA-nya. Karena tadi panjang prosesnya sebelum obat itu bisa diabsorpsi ke pembuluh darah. Nah, itu penjelasan mengenai definisi tablet, beberapa bentuk tablet, beberapa jenis-jenis tablet, lalu kelebihan dan kekurangan tablet. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Nggak ada ya, cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke kita, jadi kita udah paham nih apa namanya tablet itu apa, kemudian eh, ceritanya kita mau bikin misalkan kita mau bikin tablet biasa aja deh, tablet konvensional. Nah itu gimana sih cara bikin tablet, cara bikin tablet yang baik gitu, sesuai dengan syarat tablet yang tadi sudah disebutkan syarat idealnya itu seperti apa. Nah, itu melalui tahapan preformulasi, formulasi, dan evaluasi di akhir. Nah, sebelum masuk ke formulasi, itu ada tahapan yang disebutnya sebagai preformulasi. Nah, dari katanya, terminologinya itu berasal dari kata pre yang artinya sebelum dan formulasi yang artinya penyusunan atau perancangan. Jadi secara definisi itu preformulasi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan perancangan sediaan farmasi. Nah, jadi sebelum kita melakukan formulasi itu ada namanya preformulasi. Nah, kegiatannya tuh kita ngapain sih? Jadi kegiatannya itu kita melakukan pengkajian. Studi biasanya berupa studi literatur dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dasar mengenai sifat fisika kimia dari suatu zat aktif. Di jadi preformulasinya ini bukan hanya terhadap zat aktif, tapi juga dilakukan terhadap bahan eksipien atau bahan tambahan yang umum digunakan pada satu sediaan tablet. Nah, jadi preformulasi ini berupa pengkajian ya, atau mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan dasar mengenai sifat fisiko-kimia dari satu zat aktif maupun eksipien. Jadi di sini kita lebih banyak ke studi literatur. Eh, apa namanya? Sama kayak misalkan kita mau bikin apa ya? Misalkan mau bikin masakan aja gitu ya. Kita pengennya masakannya itu em, apa namanya? Punya cita rasa tertentu. Misalkan atau misal tujuannya itu kita pengen bikin kue yang ramah terhadap penderita diabetes. Nah, itu kan kita pasti cari tahu dulu ya bahan-bahan yang sekiranya digunakan dan itu ramah pada penderita diabetes itu apa. Misalkan pakai gulanya ya jangan gula 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 tebu tapi pakainya yang stevia. Nah, itu kan kita cari dulu ya sebelumnya. Kita kaji dulu kira-kira gula jenis mana yang memiliki indeks glikemik lebih rendah. Nah, itu kira-kira kita sudah melakukan preformulasi tuh di situ. Jadi kita ngumpulin informasi atau data-data dulu nih mengenai apa namanya produk yang mau kita buat. Atau misalkan kayak kalian lagi mau PDKT nih sama seseorang. Sebelum kalian PDKT kan pasti kalian kayak cari-cari tahu dulu kan informasi mengenai orang tersebut dari misalkan kayak dari keluarganya kah atau dari temennya. Nah, itu ceritanya lagi studi preformulasi. Jadi ngumpulin data dulu nih. Nah, tujuannya apa sih studi preformulasi ini? Jadi tujuannya itu adalah ya itu tadi ngumpulin informasi. Jadi kayak semacam kepo-kepo dulu nih. Mengumpulkan informasi yang berguna bagi formulator untuk mengembangkan sediaan obat yang stabil dan bioavailable sehingga dapat diproduksi. Jadi kayak supaya nanti tujuannya itu untuk mencegah supaya sediaan yang kita buat yang nggak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan farmakope. Jadi tujuannya itu supaya ya kita tahu gitu kira-kira nanti masalah apa nih yang akan kita temukan selama formulasi. Masalahnya diidentifikasi apa, nah nanti dicari solusinya misalnya dengan pemilihan bahan eksipien tertentu yang lebih baik dan lebih stabil. Nah, sehingga tadi tujuan bioavailabilitas obatnya itu dapat tercapai. Nah, itu mengenai pengertian dari studi preformulasi. Nah, kalau di farmasi kepo-kepo informasi obat ini tuh apa aja sih yang perlu dikepoin? Nah, itu ada disebutnya sifat fisikokimia dari suatu zat aktif maupun eksipien. Nah, sifat fisikokimia ini tuh apa aja yang apa meliputi apa aja sifat fisik bahan aktif ini maupun eksipien. Nah, ada yang disebutnya sebagai kelarutan, lalu ada juga kita cari ukuran partikel, kemudian bentuk partikel, ada juga koefisien partisi, ada juga sifat aliran serbuk, kecepatan disolusi, stabilitas terutama. Nah, ini adalah beberapa sifat fisikokimia yang harus kita cari informasinya pada studi preformulasi. Nah, kenapa sih harus kita cari informasi
sifat fisikokimia ini. Nah, yang pertama kita lihat dari faktor kelarutan dari suatu zat aktif ya. Eh, nah, apa namanya tablet. Tablet itu sebelum bisa diabsorpsi tadi kan saya bilang harus bisa larut kan ya. Harus bisa larut dalam cairan saluran cerna. Nah, kalau misalkan dia tidak terlarut dalam saluran cerna, ya dia nggak bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Sehingga nanti ketersediaan hayati obatnya yang nanti akan berikatan dengan reseptornya itu akan rendah bahkan nggak ada karena dia nggak larut dalam cairan saluran cerna. Nah, sehingga profil kelarutan ini tuh menjadi signifikan untuk diketahui. Profil kelarutan dari suatu zat aktif biasanya didapatkan informasinya dari mana ya? Literatur apa yang kita bisa gunakan untuk memperoleh informasi kelarutan ini? Ada yang tahu nggak? Dari mana sih kita dapat informasi kelarutan ini pada suatu zat aktif? Dari farmakope, Ibu. Nah, biasanya ada di farmakope ya, di monografi zat aktif itu ada profil kelarutan dari masing-masing zat aktif. Bener ya? Tadi siapa namanya? Nazila, Ibu. Tadi boleh disebutin nggak NIM-nya, NIM berapa? Saya 060 Ibu. Berapa? 060 Gloria. 060 dari kelas apa? Kelas B klinis. Terus yang tadi nih, yang barusan siapa? saya Nazila, Bu. Nazila. NIM-nya berapa? 038 dari kelas B1 B klinis. Oke, tadi Nazila jawabnya benar ya dari Farmakope. Nah, di Farmakope itu ada monografi berupa profil kelarutan dari suatu zat aktif. Nah, jadi kalau misalkan tablet itu nanti sebelum bisa diabsorpsi, obat itu tuh harus bisa larut dalam cairan lambung atau usus. Nah, tablet itu akan terdisintegrasi menjadi granul, kemudian terdisintegrasi lagi menjadi serbuk. Nah, serbuk itu yang nantinya harus bisa terlarut sebelum bisa diabsorpsi. Nah, bayangkan kalau misalkan profil kelarutannya buruk gitu, ya berarti otomatis yang bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh darah, masuk ke sirkulasi darah itu akan berkurang jumlahnya. Nah, sehingga akan mempengaruhi jumlah obat yang bisa berikatan dengan reseptor. Nah, yang penting dilihat di sini adalah kelarutan itu dipengaruhi oleh pH. Ada zat aktif yang larut pada pH asam, ada juga zat aktif yang larut pada pH basa. Nah, makanya ada tablet entericotit. Entericotit ini biasanya ditujukan untuk zat aktif yang dari segi stabilitas dia nggak stabil di lambung karena mungkin dia terdegradasi pada pH asam atau bisa juga ditujukan pada zat aktif yang dia itu larut bukan pada pH asam tapi pada pH usus gitu. Makanya dia makanya dia dilepaskannya itu banyakannya di usus, dibuatlah dia dalam bentuk sediaan enterikotit. Jadi kelarutan ini juga dipengaruhi oleh pH. Ada zat aktif, misalkan zat aktif yang sifatnya asam lemah. Nah, dia itu cenderung akan lebih mudah larut pada pH basa. Nah, sebaliknya untuk zat aktif yang dia sifatnya basa lemah itu akan mudah larut dalam pH yang asam. Sehingga kelarutannya itu sangat dipengaruhi oleh pH. Nah, bagaimana kalau misalkan nih kita punya zat aktif yang dia kelarutannya rendah? Apakah masih bisa dibuat dalam bentuk tablet? Nah, itu berarti yang harus dimodifikasi adalah profil disolusinya. Profil disolusinya, bagaimana caranya meningkatkan profil disolusi dari suatu zat aktif yang kelarutannya rendah? Nah, misalkan eh, eh, so, apa namanya solusinya atau strateginya yaitu dengan memodifikasi bentuk garam dari satu zat aktif. Nah, jadi misalnya contohnya ini ada kita punya obat diklofenak. Biasanya kan yang dijual di pasaran itu adalah natrium diklofenak ya. Nah, ini karena natrium diklofenak ini itu lebih
dia berada dalam bentuk garam. Dalam bentuk garam itu lebih mudah larut gitu dalam air dibandingkan dalam bentuk basahnya. Jadi dilakukan modifikasi secara kimia terhadap zat aktif tersebut dari basa dibuat menjadi bentuk garamnya. Nah, itu bisa meningkatkan kelarutan dari suatu zat aktif. Eh, Kemudian strategi lainnya itu dilakukan penambahan bahan pengompleks. Nah, bahan pengompleks ini dia tuh bisa melingkupi, menyalut zat aktif yang kelarutannya rendah itu, di mana diketahui bahan pengompleks ini tuh punya kelarutan yang baik gitu dalam air. Nah, sehingga itu juga bisa meningkatkan kelarutan dari suatu zat aktif. Contoh bahan lainnya itu selain PVP adalah siklodextrin. Nah, biasanya siklodextrin ini tuh dia tuh kayak strukturnya itu di bagian dia kayak cincin. Nah, di dalam cincin si siklodextrin ini obat itu akan dijerap. Obat yang kelarutannya rendah itu akan dijerap sehingga yang kontak sama air itu adalah bagian hidrofil dari siklodextrin. Itu nanti akan meningkatkan kelarutan dari satu zat aktif. Nah, ini sifat fisikokimia yang kita perlu cari informasinya pada preformulasi tablet. Nah, selanjutnya sifat fisikokimia lain yang perlu kita cari informasinya pada preformulasi tablet adalah bentuk dan ukuran partikel. Nah, bentuk dan ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini kita perlu tahu ukurannya itu kecilkah atau besar. Kenapa? Ukuran partikel ini nantinya bisa mempengaruhi kelarutan. Misalkan kalian punya gula ya, gula itu ada yang bentuknya balok sama yang berupa pasir. Nah, kira-kira lebih cepat larut mana? Yang bentuknya balok atau yang bentuknya pasir, yang serbuk gitu? Yang pasir, Bu. Yang pasir kan, karena luas permukaannya itu lebih besar dibandingkan dalam bentuk balok. Nah, sehingga ukuran partikel ini mempengaruhi kelarutan dari satu zat aktif. Makanya kita perlu ketahui nih ukuran partikel zat aktif kita tuh berapa sih. Nah, tapi kalau misalkan terlalu kecil juga ukurannya, itu nantinya ukuran partikel itu bisa meningkatkan ketersediaan hayati obat. Partikel halus memiliki ketersediaan hayati lebih tinggi daripada partikel kasar. Nah, kenapa bisa ketersediaan hayatinya lebih tinggi? Yaitu tadi karena di ukuran partikel yang kecil itu lebih mudah larut gitu di dalam air dibandingkan ketika ukuran partikelnya besar. Lalu eh, hmm, nah, tapi ukuran partikel ini tuh kita harus pertimbangkan juga mengenai keseragamannya. eh Kalau misalkan ukuran partikelnya itu terlalu kecil ya, biasanya itu malah mempersulit akan menurunkan laju alirnya. Biasanya kan kalau terlalu kecil itu akan nempel gitu di alat cetak tablet. Nah, sehingga itu akan menghambat laju alirnya untuk bisa dikempam jadi tablet. Kalau misalkan ukurannya terlalu kecil, jadi kan misalnya debu nih, debu itu kan bisa cenderung lebih mudah nempel di alat gitu dibandingkan dia mengalir melewati alat untuk bisa dicetak menjadi tablet. Jadi ukuran partikelnya itu ada ada ukuran idealnya berapa. Terlalu kecil juga nggak bagus karena tadi dia bisa nempel di alat, tapi kalau terlalu besar itu juga nggak bagus karena nantinya itu akan em, menurunkan kelarutan zat aktif pada saluran cerna, pada cairan saluran cerna. Ini karena ini ya, kenapa dia bisa nempel di alat itu karena partikel halus cenderung memiliki gaya kohesi rendah dan elektrostatik yang tinggi. Nah, kemudian selain ukuran partikel itu kita lihat juga keseragaman ukurannya. Nah, kalau misalkan kita punya nih, anggap aja nih sebagai alat keempat tablet ya, di mana granul itu kita masukkan nanti melalui hopper nama nama komponen alatnya.
Nah, kalau misalkan ukuran partikelnya ini enggak seragam, itu nanti akan mempengaruhi berapa banyak eh, apa namanya berapa banyak partikel zat aktif yang mengalir. Nah, kalau misalkan dia enggak seragam, eh, kalau misalkan dia seragam itu kan mudah aja tuh mengalir, nggak ada yang nempel di nggak ada yang nempel di alat gitu, semuanya mengalir melewati hopper ke bagian die untuk bisa dikempa. Tapi kalau misalkan dia nggak seragam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil-kecil ini itu akan nempel di alat, kemudian dia bisa menghambat laju alir partikel yang lebih besarnya. Nah, sehingga itu nanti akan mempengaruhi jumlah zat aktif yang bisa dikempa menjadi tablet. Lagi-lagi masalahnya nanti adalah dosis. Dosisnya nggak seragam. Nah, sehingga selain ukuran partikel, keseragamannya itu juga harus diperhatikan. Jadi harus seragam ukuran partikelnya. Ada bentuk partikel acak atau tidak beraturan itu akan mempengaruhi kemampuan alir yang rendah dan memiliki kemampuan pencampuran yang rendah. Kalau misalkan pencampurannya nggak bagus, nah nanti akan mempengaruhi keseragaman dosisnya, keseragaman jumlah zat aktif yang terdapat dalam tablet. Nah, ini adalah solusi permasalahannya. Kalau misalkan partikelnya gede, ya berarti dikurangi ukurannya dengan cara menghaluskan partikel. Kemudian kalau misalkan tadi ya ukurannya juga terlalu kecil, di mana kalau ukuran yang terlalu kecil ini akan nempel pada alat dan mengurangi kemampuan laju alirnya, sehingga solusinya itu adalah meningkatkan ukuran partikel dengan membentuk granul, digranulasi. Nah, tujuannya granulasi itu tadi untuk meningkatkan ukuran partikel sehingga lebih mudah mengalir. Nah, kemudian kalau misalkan tadi ada ukuran partikelnya itu tidak seragam ya, solusinya disamakan ukuran partikelnya dengan cara dibentuk granul. Kenapa sih dengan granulasi bisa seragam ukurannya? Karena kan pada nanti kalau kalian praktikum ya granulasi itu dilakukan dengan mengayak ya, diayak. Nah, di mana ayakan ini tuh punya pori-pori yang seragam. Nah, sehingga eh, eh, granul yang melewati ayakan itu pasti punya ukuran yang seragam gitu karena pori-pori uh, sievingnya itu sama diameternya. Ini kalau bentuk ada yang bentuknya bundar atau globul, nah itu biasanya lebih seragam. Ada juga yang bentuknya tidak teratur, tetapi bundar. Nah, bentuk yang tidak teratur ini tuh juga nanti akan mempengaruhi laju alir. Ya, kalau misalkan bentuknya bundar dan teratur, globul kan ya nanti laju alirnya juga lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak seragam, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya kristal, ya itu nanti akan mempengaruhi, eh, misalkan ada yang globul, ada juga yang bentuknya lonjong. Nah, lonjong itu akan menghambat laju alir. Nah, sehingga itu yang dicegah gitu. Ya, nah ini tadi yang saya bilang, ukuran partikel itu ada ukuran idealnya 30 sampai 100 mikrometer. Kalau misalkan terlalu kecil dari 30 itu tidak bagus karena tadi bisa memiliki gaya kohesif rendah dan elektrostatiknya tinggi sehingga dia bisa cenderung nempel di alat. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi lebih besar dari 100 mikrometer ini tadi eh, akan menurunkan profil kelarutannya. Nah, sehingga idealnya itu berada pada rentang 30 sampai 100 mikrometer. Nah, selanjutnya eh, sifat fisikokimia lain yang perlu dicari informasinya pada saat studi preformulasi adalah koefisien partisi. Nah, koefisien partisi ini adalah rasio obat yang terdistribusi pada dua cairan yang tidak saling bercampur. Eh, Secara kuantitatif ini dirumuskan dengan perbandingan konsentrasi obat yang terdistribusi pada oktanol. Nah, ini sifatnya dia lipofilik dibandingkan dengan konsentrasi obat yang terdistribusi pada air. Nah, air ini kan sifatnya hidrofilik. Jadi, oktanol yang sifatnya lipofilik dan air yang sifatnya hidrofilik ini tidak saling menyatu.
Em, Secara kuantitatif, koefisien partisi itu dinyatakan sebagai log P. Nah, kalau misalkan log P-nya ini sama dengan 0, itu menunjukkan bahwa obat memiliki distribusi yang sama dalam air dan pelarut partisi. Bukan 0 sih di sini salah ya. Satu satu. Kalau misalkan nilai log P-nya 1, itu berarti distribusi obatnya seragam antara oktanol sama, di oktanol sama airnya itu sama. Nah, sedangkan kalau misalkan log P-nya itu kurang dari 1, itu kan otomatis eh, menunjukkan bahwa obatnya itu lebih terdistribusi lebih besar pada air. Jadi dia sifatnya itu lebih mudah larut air si obat ini, lebih hidrofil. Sedangkan kalau misalkan log P-nya itu lebih besar dari 1, nah berarti kan itu menunjukkan obatnya itu lebih banyak berada di oktanol, sehingga menunjukkan eh, bahwa obat ini tuh sifatnya lipofilik, kelarutannya rendah dalam air. Nah, koefisien partisi yang bagaimana sih yang ideal yang seharusnya ada pada satu zat aktif? Nah, itu tuh idealnya apa namanya? Seimbang gitu, seimbang kalau bisa satu. Jadi dia bisa apa zat aktifnya itu terdistribusi baik dalam larutan yang sifatnya hidrofil maupun lipofil. Nah, nggak kenapa sih harus seimbang? Kenapa nggak hidrofil banget gitu? Nah, ingat bahwa obat itu akan terabsorpsi melewati membran plasma ya, membran 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 sel. Nah, membran sel ini kalau kalian ingat di biologi molekuler itu gimana bentuknya? Membran sel. Jadi ada sisi yang hidrofil, ada juga sisi yang lipofil kan ya? Nggak ada gambarnya lagi. Jadi apa namanya? Membran lipid bilayer. Jadi struktur membran sel itu terdiri dari lipid bilayer. Di bagian atasnya sifatnya hidrofil, tersusun dari protein, sedangkan di bagian bawahnya itu ekornya itu berupa lipid gitu, lipid bilayer. Nah, apa namanya? Jadi membran sel ini itu disusun oleh eh, senyawa-senyawa yang sifatnya ada yang hidrofil, ada juga yang lipofil. Jadi apa keduanya tuh harus kedua senyawa yang sifatnya hidrofil sama lipofil itu menyusun membran sel sehingga untuk bisa menembus membran sel obat itu tuh harus bisa terdistribusi baik gitu yang baik pada daerah lipofil maupun hidrofil tadi. Jadi kalau misalkan dia terlalu hidrofil juga nggak bagus gitu karena tadi ya membran sel itu juga tersusun dari senyawa yang sifatnya lipofil. Makanya koefisien partisinya itu yang baiknya, yang idealnya itu adalah mendekati 1. Nah, selanjutnya ada sifat alir serbuk. Sifat alir serbuk ini adalah kemampuan satu serbuk untuk bergerak atau berpindah. Nah, sifat alir serbuk ini tujuannya itu untuk memastikan pencampuran berlangsung efisien. Jadi kalau misalkan sifat alirnya nggak bagus, tadi obatnya itu akan apa namanya em, granul atau serbuk itu yang nantinya akan dikempam menjadi tablet, jumlahnya nggak seragam zat aktifnya karena misalkan sifat airnya buruk. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi dosis. Kalau pencampurannya tidak seragam, eh, nah, itu tadi. Kalau sifat airnya buruk, nanti akan menghasilkan pencampuran yang tidak efisien. Kalau pencampurannya tidak efisien, nanti akan mempengaruhi jumlah zat aktif di dalam satu tablet. Kalau jumlah zat aktifnya tidak seragam, nanti akan mempengaruhi dosis. Nah, sifat alir serbuk ini nih menjamin keseragaman bobot tablet saat dikempa. Nah, bobot tablet ini juga berhubungan sama dosis obat tadi. Kalau bobotnya tidak seragam, yaitu menunjukkan bahwa zat aktif yang eh, bisa jadi menunjukkan kandungan zat aktif dalam masing-masing tablet itu berbeda karena bobotnya beda kan. Nah, itu juga ujung-ujungnya ke dosis.
Kemudian hal-hal yang mempengaruhi sifat alir serbuk ada higroskopisitas bahan aktif dan bentuk ukuran partikel serbuk. Nih, kalau misalkan eh, kelembapan relatifnya tinggi atau misalkan dia kelembapan relatifnya 80%, itu kan dia berarti sifatnya higroskopis ya, sangat higroskopis. Nah, itu akan menyebabkan zat zat aktifnya tuh nggak mengalir dengan bagus, malah akan membentuk cake semacam endapan gitu. Kalau misalkan higroskop, kenapa dia membentuk cake? Karena kan ada kalau higroskopis itu artinya dia bisa menyerap air ya. Ya, ya bayangin aja gitu, maksudnya Pak, antara adonan tepung yang sudah mengandung air dengan pasir pasir kering lebih mudah mengalir mana ya, tentu saja pasir kering kan dibanding dengan adonan kue tadi yang sudah mengandung air. Begitu juga dengan kalau tadi kalau misalkan pasir itu kan dia apa namanya, si berarti si profil kelembapannya itu rendah gitu karena dia nggak mengandung air, makanya dia lebih bebas aja mengalir, sangat mudah mengalir, eh, se- sehingga sehingga nanti apa namanya, jumlah pada saat pencampuran, pada saat dikempa itu jumlahnya pasti akan lebih seragam karena tadi sifat alirnya baik. Nah, bagaimana cara meningkatkan sifat alir dari satu zat aktif tadi? Dibuatlah dia dalam bentuk granul, misalnya kalau ukuran partikelnya terlalu kecil. Atau tidak seragam bentuk partikelnya. Nah, dibuat granul juga supaya meningkatkan sifat alir dari sifat air dari satu zat aktif. Nih, solusi untuk permasalahan sifat alir serbuk. Kalau misalkan zat aktifnya higroskopis, nah, berarti kita bisa mengatur kelembapan ruangan pada saat manufacturing dan tidak mencampur dengan eksipien yang juga higroskopis. Jadi ruangannya itu diatur kelembapannya berapa. Sama dipastikan bahwa nggak ada eksipien yang juga sifatnya higroskopis. Nah, tadi ukuran partikelnya terlalu kecil, terlalu halus. Nah, itu kan nanti bisa menurunkan sifat alir dari satu zat aktif karena dia nempel di alat. Nah, sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan ukuran partikelnya dengan cara dibuat granul. Nih, bentuk bahan aktif kristal jarum nggak seragam, harusnya kan globul ya, bulat-bulat gitu. Kalau ada yang bentuknya jarum, ini tuh harus diseragamkan dengan cara dihaluskan lalu dibentuk granul. Nah, sehingga granul ini kan bentuknya globular ya, bulat-bulat gitu. Itu lebih mudah mengalir dibandingkan dalam bentuk eh, jarum. Nah, kemudian sifat fisikokimia lain yang kita harus cari informasinya adalah kecepatan disolusi. Nah, kecepatan disolusi ini tadi eh, apa namanya, dipengaruhi oleh profil kelarutan dari suatu zat aktif. Kalau misalkan kelarutannya baik dalam air itu profil disolusinya akan bagus gitu dibandingkan dengan zat aktif yang memiliki kelarutan rendah. Nah, itu profil disolusinya akan buruk. Disolusi yang baik ini apa sih pengaruhnya? Nah, disolusi yang baik ini nanti akan mempengaruhi jumlah zat aktif yang akan diabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Nantinya akan mempengaruhi bioavailabilitas obat. Nah, ini ada alat uh, dissolution test ya, ada alatnya. Itu gimana cara mengukur disolusi dari satu obat. Jadi ini ada 6 chamber ya, ada 6 chamber. Masing-masing ini berisi larutan buffer yang disamakan kondisinya dengan cairan yang terdapat dalam saluran cerna. Ada yang ada pada apa namanya, ada chamber yang mengandung buffer pada pH asam itu sama dengan lambung, ada juga chamber yang mengandung buffer pada pH eh, cenderung agak basah itu untuk mensimulasikan cairan dalam usus. Nah, nanti obatnya ini dimasukkan ke dalam chamber, terus per 30 per menit bisa per menit atau per jam kita ambil larutan yang terdapat di dalam chamber ini, lalu kita analisis HPLC untuk melihat
kadar dari zat aktif yang terlarut dalam buffer tersebut. Nah, itu menunjukkan bioavailabilitas obat, menunjukkan berapa banyak sih obat yang bisa terabsorpsi masuk ke pembuluh darah. Nah, terakhir ini ada profil stabilitas dari suatu zat aktif. Nanti kalian akan belajar metode pembuatan tablet itu ada metode granulasi dan kempal langsung. Nah, metode granulasi ini ada metode granulasi basah, metode granulasi kering, dan kempal langsung. Metode granulasi basah itu melibatkan proses yang namanya pemanasan atau pengeringan. Nah, sehingga karena melibatkan pemanasan dan pengeringan ini, sehingga kita perlu memperhatikan stabilitas zat aktif terhadap panas. Kalau misalkan zat aktifnya itu stabil pada suhu kurang lebih 60 derajat, nah berarti kita bisa pakai metode pembuatan tabletnya dengan granulasi basah. Tapi kalau misalkan zat aktif kita itu nggak stabil terhadap pada suhu 60 derajat. Nah, berarti kan kita nggak boleh memasukkan zat aktif kita itu di dalam oven dengan suhu 60 derajat ini. Sehingga kita nggak boleh pakai metode granulasi basah. Nah, biasanya kita pakai metode granulasi kering atau kempal langsung. Nah, jadi stabilitas zat aktif ini bisa memberikan kita informasi mengenai metode apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat tablet. Terus apa namanya? Gimana cara melakukan uji stabilitas terhadap panas ini? Ada namanya uji stabilitas suatu zat aktif menggunakan eh, apa namanya uji stabilitas dipercepat. Nah, itu dilihat stabilitas zat aktif pada suhu tinggi itu bagaimana profilnya. Lalu ada juga stabilitas terhadap cahaya, uji pada tempat gelap dan terang. Untuk memprediksi kemasan apa yang dapat menjaga kestabilan zat aktif. Kalau misalkan dia stabil, kita bisa menggunakan kemasan apa namanya? Kalau sirup itu bisa pakai botol bening. Tapi kalau misalkan zat aktifnya itu nggak stabil terhadap cahaya, nah itu kita nggak bisa pakai botol bening. Diharuskannya pakai botol yang berwarna coklat. Atau kalau untuk sediaan tablet, kalau misalkan diketahui zat aktifnya itu nggak stabil terhadap cahaya, berarti kita nggak boleh pakai apa namanya blister yang transparan, karena kan itu mudah ditembus oleh cahaya ya. Pakailah apa namanya kemasan yang strip, karena dia apa namanya kalau strip itu kan dari aluminium foil ya. Nah, itu untuk mencegah supaya zat aktif yang ada dalam tablet itu tidak terpapar oleh cahaya. Nah, sehingga profil stabilitas terhadap cahaya ini diperlukan datanya untuk menentukan tadi kemasan yang dibutuhkan untuk suatu tablet. Atau misalkan pada saat proses pembuatan tablet itu juga perlu diperhatikan stabilitas zat aktif terhadap cahaya bagaimana. Misalnya ada zat aktif yang dia tuh nggak stabil terhadap cahaya, yang nggak stabil terhadap cahaya. Kita selama produksi tablet itu harus pakai lampu dengan intensitas cahaya yang rendah. Misalkan pakai lampu tungsten. Jadi ada apa namanya? Eh, eh, apa namanya? Cahaya apa intensitas cahaya pada saat produksi itu dikurangi gitu. Kalau misalkan diketahui zat aktifnya nggak stabil terhadap cahaya. Nah, jadi stabilitas terhadap cahaya ini nantinya bisa digunakan untuk menentukan kemasan apa yang akan kita gunakan dan bagaimana eh, bagaimana kondisi produksinya, khususnya pada penggunaan lampu jenis apa yang bisa kita gunakan. Terus stabilitas lainnya yang perlu kita lihat itu terhadap oksidasi. Nah, kalau misalkan diketahui zat aktifnya itu mudah teroksidasi, nah berarti kita perlu menambahkan suatu eksipien atau bahan tambahan yang mencegah zat aktif kita teroksidasi, yaitu dengan menambahkan antioksidan. Lalu ada juga stabilitas zat aktif terhadap kelembapan.
Nah, untuk mengetahui rentang kelembapan yang ideal pada saat manufacturing dan penyimpanan. Tadi ya, kalau misalkan diketahui bahwa zat aktif kita itu higroskopis, berarti kita perlu memastikan bahwa ruangan yang digunakan pada saat produksi itu diatur kelembapannya. Misalkan pada saat produksi tablet effervescent itu tuh sangat dijaga apa namanya persen RH kelembapan yang ada di dalam ruangan tersebut tidak boleh lebih dari 70%. Karena biasanya zat aktif yang digunakan untuk tablet effervescent itu cenderung higroskopis. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya zat aktif yang nggak tahan terhadap lembab, berarti ini mengatur kelembapan ruangan pada saat manufacturing dan tidak mencampur dengan bahan tambahan lain yang sifatnya higroskopis. Nah, jadi itu beberapa sifat fisikokimia yang perlu kita cari ya informasinya sebelum kita melakukan memilih bahan eksipien ataupun bahan aktif untuk dibuat tablet. Ada profil kelarutannya, ini bisa kita cari di farmakope, didapatkan informasinya di farmakope. Ukuran partikel ini untuk bahan eksipien atau bahan tambahan itu bisa didapatkan informasinya di HOPE. Tapi kalau untuk zat aktif biasanya itu ada di jurnal atau misalkan ada buku kodeks namanya itu bisa kalian dapat di situ. Begitu pula dengan bentuk partikel. Koefisien partisi saya rasa itu ada di jurnal. Sifat aliran serbuk ada di HOPE untuk zat tambahan, di kodeks untuk zat aktif. Kecepatan disolusi ini ada di farmakope. Farmakope ada nggak ya? Kalau zat aktif. Biasanya di jurnal sih kalau informasi mengenai profil disolusi ini. Stabilitas itu ada di kodeks, di buku kodeks informasinya. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Tadi kita mulai membahas definisi tablet, kemudian jenis-jenis tablet, syarat tablet yang baik, yang ideal itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan tablet. Nah, setelahnya baru kita masuk ke preformulasi tablet itu apa sih definisinya? Adalah suatu proses pengkajian melalui studi literatur untuk mengumpulkan informasi atau keterangan-keterangan dasar mengenai sifat fisikokimia dari suatu zat aktif. Sifat fisikokimia apa yang perlu kita cari informasinya tadi apa aja? Ada yang bisa mengulangi apa aja sifat fisikokimianya yang perlu kita cari dari suatu zat aktif? Coba nih, saya tunjuk aja ya. Ada dari kelas B tadi udah. Kelas A umum Ainur siapa nih? Ainur Rohi. Rohi. Rohima. Ainur Rohima. Ada orangnya mana? Ainur Rohima. Adakah orangnya? Hadir, hadir Bu. Ya, Ainur Rohima bisa menyebutkan salah satu sifat fisikokimia obat yang perlu kita cari informasinya pada studi preformulasi. Sifat kimia obat yang perlu kita FKO, cari sifat fisikokimia obat. itu tadi salah satunya eh, sifat alir serbuk itu masuk Bu. Ya, sifat alir serbuk, sifat alir serbuk. Bisa bisa dijelasin nggak kenapa sih perlu cari informasi mengenai sifat alir ini? Pengaruhnya kemana? Karena jenis serbuk yang berbeda itu mempengaruhi sifat alirnya. Jadi kalau serbuk yang yang lebih kecil itu dapat mengalir lebih baik daripada serbuk yang besar. Hmm. Jadi sifat alir ini tuh nanti akan mempengaruhi proses pencampuran ya, proses pencampuran dan pengempaan tablet. Kalau misalkan sifat alirnya nggak bagus, nanti akan mempengaruhi pencampuran.
Nah, kalau misalkan pencampurannya ini nggak bagus akibat sifat alir yang nggak bagus, nanti akan mempengaruhi jumlah zat aktif yang terdapat dalam tablet. Itu tidak beragam. Nah, sehingga akan mempengaruhi dosis. Nah, tadi yang mau saya koreksi juga adalah belum tentu ya ukuran partikel yang kecil itu akan meningkatkan laju alir karena tadi diketahui bahwa ukuran partikel yang sangat kecil yang ukurannya kurang dari 30 mikrometer itu memiliki apa namanya sifat ikatan kohesivitasnya itu tinggi dan eh, apa namanya elektrostatiknya juga tinggi. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan ukuran partikel yang sangat kecil ini tuh nempel di dinding alat. Nah, kalau misalkan dia nempel di dinding alat, otomatis laju alirnya bagus atau tidak? Nggak ngalir kan dia, karena kan dia nempel. Nah, jadi belum tentu ukuran partikel yang kecil itu bisa memperbaiki laju alir. Justru biasanya yang bagus itu adalah ketika dia dibuat dalam bentuk granul, diperbesar ukuran partikelnya. Nah, granul ini tuh berkisar antara itu tadi 30 sampai 100 mikrometer ukurannya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Nah, ukuran partikel itu nanti juga ngaruhnya ke kelarutan profil disolusi dari satu tablet. Kalau ukuran partikelnya kecil itu bagus memang karena kelarutannya lebih bagus gitu dalam ukuran partikel yang lebih kecil. Tapi tadi perlu diingat bahwa ukuran partikel itu yang terlalu kecil juga bisa menyebabkan sifat airnya buruk. Jadi maka apa namanya di satu sisi ukuran partikel yang kecil bisa meningkatkan kelarutan, tapi di satu sisi itu nanti akan mempengaruhi laju alir pada saat akan dikempam menjadi tablet. Makanya kita perlu memiliki zat aktif dengan ukuran yang ideal. Tidak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu besar. Tadi sekitar 30 sampai 100. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tadi ini siapa namanya? Ainur Rohima ya? Iya, Ibu. NIM-nya berapa, Dek? 091. 091. Ada lagi yang lain selain selain ukuran partikel dan sifat alir serbuk, apalagi yang perlu dicari profil informasi pada preformulasi. Ainur Rahimah tadi NIM berapa, Dek? 091. Oke. Ada lagi yang lain satu lagi deh, satu lagi. Selain selain ukuran partikel dan sifat alir. Reformulasi apa yang informasi? Izin menjawab Ibu. Kalau Ya, kelarutan Ibu, apakah masuk Bu? ya kelarutan masuk. Ini siapa? Muhammad Arif Nofrianur Ibu. NIM. 041. Nah, Umum bisa A. dijelasin nggak? Itu kelarutan tuh kenapa sih perlu kita cari informasinya? Nanti pengaruhnya kemana? Kan kalau Tablet. misalnya suatu obat, izin menjawab sebelumnya Bu. Suatu obat itu kan secara alami dapat diabsorpsi dengan baik apabila memiliki kelarutan yang baik Bu. Nah, Hmm. jadi jika obat memiliki kelarutan yang rendah, jadinya bahan aktif yang terlarut dalam cairan itu misalnya di lambung dan usus itu akan tidak bisa terabsorpsi secara maksimal Ibu. Oleh karena Ya, itu jadinya kelarutan itu harus diperhatikan dalam suatu preformulasi Bu. ya betul ya. Jadi satu obat itu baru bisa diabsorpsi masuk ke pembuluh darah setelah obat itu terlarut atau terdisolusi dalam cairan saluran cerna yang ada di usus. Makanya apa namanya profil kelarutan itu menjadi penting untuk menentukan gitu ketersediaan hayati obat yang ada di dalam saluran cerna. Oke deh. Sip, ini sudah menunjukkan pukul 17 hampir 30 menit. Nah, satu orang lagi. Tadi Muhammad Arif NIM-nya 41 ya. Ya Ibu. Ya, satu lagi. Sifat fisikokimia yang perlu diperhatikan pada saat studi preformulasi. Tadi kelarutan udah, terus habis itu sifat alir sama ukuran partikel sudah. Apalagi
Kita tunggu sampai 17.30. Satu orang lagi. Mau saya tunjuk kah? Ibu izin menjawab. Ya, siapa nih? Medina ya. Iya, Bu. Medina nih berapa? 031. 31. Kalau menurut Medina apa? Koefisien partisi. Jadi koefisien partisi itu rasio obat yang terdistribusi pada dua cairan atau larutan yang tidak saling bercampur. Mm-mm. Nah, gimana tuh? Kenapa Jadi perlu diperhatikan? idealnya itu nilainya P, log P sama dengan satu atau mendekati satu karena kalau mendekati satu itu obatnya memiliki distribusi yang sama dalam air dan pelarut partisi karena idealnya itu harus seimbang antara hidrofilik dan lipofilik karena obat itu nanti akan masuk ke membran sel yang bersifat lipid bilayer. Ya, dia apa obat itu terabsorpsi melewati apa namanya membran sel yang sifatnya terdiri dari bagian hidrofil sama lipofil. Makanya koefisien partisinya atau log P-nya itu mendekati satu tadi harus seimbang gitu antara sisi hidrofil sama lipofiliknya. Oke, makasih ya Ya, terima kasih Ibu. atas atas apa namanya perhatiannya selama materi ini berlangsung. Mungkin bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa diisi absennya ya. Misi, Diisi Bu. absennya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live.